semua, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat walaupun kita sedang dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti saat ini ya Bun ya. Bunda, hari ini kembali lagi bersama aku Renia di program persembahan untuk Bunda bersama tim Mata Indonesia TV. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Bun, aku hari ini punya topik perempuan Bandung bersatu. Nah, ngobrol-ngobrol sebagai ibu rumah tangga, kesibukannya Bunda apa aja sih? Banyak loh bunda-bunda di luar sana yang tetap punya segudang kegiatan. Nah, bintang tamu aku kali ini ada Ibu Helvi. Beliau posisinya ada di Bandung. Kita hari ini akan ngobrol dengan Ibu Helvi hanya lewat Zoom ya Bunda ya, karena tetap kita nggak bisa untuk bertemu, beliaunya nggak bisa datang ke studio, jadi saya ngobrol dengan Ibu Helvi langsung di Zoom. Ya udah langsung aja yuk kita sapa Ibu Helvi. Halo Ibu, selamat sore, apa kabarnya? Halo Mbak Renia dan juga semuanya, selamat sore, pastinya kabar baik dan sehat selalu ya. Alhamdulillah. Ibu, ini saya nih baru dengar Ibu, ada nama komunitas Perempuan Bandung Bersatu. Boleh nggak Ibu coba perkenalkan kepada kami, kepada bunda-bunda di rumah, apa sih Ibu Perempuan Bandung Bersatu itu? Ya, kalau Perempuan Bandung Bersatu itu sebetulnya adalah sebuah wadah, sebuah forum, di mana yang pastinya dimulai karena hati perempuan yang terpanggil untuk menyatukan perempuan-perempuan yang ada di kota Bandung supaya kita semua bisa bergerak untuk memberikan satu dampak yang positif di kota di mana mereka tinggal. Sebetulnya arahnya seperti itu. Jadi visinya perempuan harus mengembangkan potensi dan membuat satu dampak yang positif bagi kotanya dan keluarganya dan juga lingkungannya. Oh begitu. Ya. Nah, untuk membernya sendiri siapa aja ya Ibu ya yang tergabung di dalam persatuan Perempuan Bandung Bersatu? Mohon maaf Ibu ya, saya masih agak beribet nyebutnya. Ya, itu seringkali keliru dimulai dengan persatuan karena umumnya begitu. Seringkali mengubah sesuatu yang umum itu perlu waktu. Iya. Ya. Jadi kalau Perempuan Bandung Bersatu sendiri, kita memang anggotanya atau membernya itu boleh siapa saja dan dengan latar belakang apa saja, selama dia adalah yang pasti perempuan. Oh gitu. Ya. Jadi khusus di Kota Bandung aja tapi ya Bu ya untuk membernya ini, mereka yang domisilinya di Bandung gitu ya Bu ya? Ya, untuk saat ini memang anggota yang ada itu dari Bandung Raya ya. Jadi kalau Bandung Raya itu ya, kalau Bandung Raya itu ada Kota Bandung, ada Kabupaten Bandung, ada Kabupaten Bandung Barat dan juga ada Cimahi. Oh Cimahi. Ya. Itu ya kita berbicara Bandung Raya. Oke. Nah pertanyaan saya selanjutnya nih Ibu. Nah sebagai seorang ibu, pasti kan waktu Ibu ini sudah banyak tersita untuk mengurus rumah tangga, mengurus suami gitu ya Bu ya. Nah lalu untuk aktivitas-aktivitas yang lain ini, alasan apa sih yang membuat komunitas ini jadi terbentuk gitu Bu? Ya, sebetulnya ya sekali lagi bahwa komunitas ini terbentuk karena hati yang terpanggil hati perempuan dari yang terpanggil. Perempuan-perempuan. Iya, karena kita tahu bahwa perempuan itu kan sangat multi talent ya, gitu. Kita mungkin Mbak Renia juga kan merasakan gimana jadi perempuan yang sangat bisa melakukan segala sesuatu dan banyak hal bisa dikerjakan bahkan dalam waktu yang bersamaan. Multi talent. Tetapi betul multi talent. Tetapi juga jangan salah, perempuan juga multitasking, tugasnya banyak sekali. Termasuk salah satunya adalah mengelola waktu yang harus bisa dilakukan dengan sangat baik. Nah, ketika kita juga belajar untuk bagaimana mengelola waktu, karena terutama panggilan kita yang utama sebagai seorang ibu adalah prioritas kita kepada anak dan juga suami ya di dalam keluarga tentunya.
tetapi ada hal-hal lain yang masih kita bisa eksplor dari diri kita, yaitu memberikan kebaikan dan dampak bagi masyarakat yang ada di sekeliling kita, ya, di lingkungan kita. Nah, itu yang Perempuan Bandung Bersatu lakukan. Nah, bukan kebetulan ternyata cukup banyak perempuan yang memiliki hati seperti itu, gitu. Cukup banyak yang memiliki hati yang mau memberikan kepedulian bagi orang lain yang ada di sekelilingnya. Nah, itulah yang kami kumpulkan di dalam wadah Forum Perempuan Bandung Bersatu. Oke, bentuk kegiatannya apa aja ya Ibu ya? Khususnya kalau Perempuan Bandung Bersatu, kami fokus sebetulnya pada kegiatan-kegiatan sosial dan juga kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Oh, oke, sosial dan pemberdayaan. Ya, arahnya ke sana. Pemberdayaan, boleh sedikit dijabarkan untuk pemberdayaan perempuan nih, apa bentuk contoh kegiatan konkretnya, realnya, atau seperti apa Ibu? Iya. Kembali lagi, pemberdayaan itu kita kan berarti harus mengeksplor apa yang menjadi potensi di dalam setiap perempuan untuk dimunculkan. Nah, jadi kita harus mendukung, ada trigger-trigger yang harus kita lakukan sehingga perempuan itu dia bisa mengeksplor kekuatan potensi di dalam dirinya. Oleh sebab itu, kami memberikan pemberdayaan seperti membina mereka, ya, ibu-ibu dari wilayah-wilayah seperti saat ini Perempuan Bandung Bersatu ada mengadopsi 4 wilayah di Kota Bandung sendiri. Nah, di wilayah tersebut ada beberapa, maksudnya kami bekerja sama juga tentunya dengan RW setempat, RT setempat, dan kami bekerja sama dengan ibu-ibu dan bahkan kader-kader yang ada di sana, dan kami mengambil bagian untuk turut membina. Nah, jadi kita belajar banyak hal. Ketika kami masuk di satu kampung atau wilayah, misalnya di Kota Bandung, nah, itu kita bisa melihat bagaimana wilayah itu bisa menjadi cantik dan produktif, gitu. Nah, salah satunya pasti dari karakter building masyarakatnya pun kita bangun, dan kemudian juga lingkungan fisiknya juga kita turut memperhatikan, sehingga kami juga melakukan mural-mural di kampung-kampung sehingga cantik, sehingga lebih menarik, dan juga untuk mengajarkan kepada masyarakat baik dari kulinernya maupun dari pemberdayaan, di mana mereka juga menanam hidroponik atau menanam di lingkungan yang kecil, ya, tapi mereka bisa melakukan itu. Gitu. Ya, itu kurang lebih yang kami lakukan. Wah, luar biasa Ibu. Jadi perempuan-perempuan Bandung Bersatu ini benar-benar solid ya Bu ya, bisa dibilang solid ya. Iya, betul ya, harus solid. Nah, kalau ada tambahan kegiatan nggak Bu di bulan Ramadan seperti sekarang ini? Ya, kami juga mengerjakan bersinergi tentunya, tidak hanya Perempuan Bandung Bersatu sendiri, tetapi kami juga bersinergi dengan beberapa komunitas yang lainnya, turut bergerak memberikan kepedulian kepada masyarakat. Contohnya melalui pemberian nasi bungkus, untuk buka puasa gitu Bu. Ya, gitu. Karena kan di Jawa Barat ini juga Pak Gubernur ya, Pak Ridwan Kamil juga mendorong untuk masyarakat ya, dalam tanda petik yang mungkin kami punya sedikit kelebihan, kami berbagi kepada yang kekurangan melalui program yang namanya Gasibu. Nah, lewat Gasibu ini ya kami mengkoordinir sedemikian rupa sehingga kami pun bisa melakukan secara rutin pada waktu-waktu menjelang sore gitu, kami membagikan nasi bungkus ya kepada masyarakat. Maaf ya, kami memberikan nasi bungkus. Ya, halo. Nggak apa-apa Ibu, udah saya bisa dengar. Nasi bungkus kepada masyarakat gitu, dan kami sudah mengatur semua mappingnya dan juga penyampaian sembako. Karena itu menjadi kebutuhan saat ini yang betul, Ibu. Signifikan masyarakat ya. Gitu. Kami mengambil ruang kosong dari yang belum terdistribusi oleh pemerintah dan kami melakukan meeting dan mendukung mereka juga. Luar biasa. Wah, jadi ladang pahala, luar biasa Ibu ya. Amin ya, semoga jadi berkah ya buat masyarakat juga. Iya, dan mudah-mudahan banyak yang tertrigger untuk mencontoh dan mengikuti apa yang udah
dirintis oleh ibu-ibu yang luar Iya. biasa di Kota Bandung ini ya Ibu ya. Amin, amin. Ya. Nah, kalau kalau bisa share ke kami Ibu, sebenarnya sejak kapan sih Ibu Forum Perempuan Bandung Bersatu ini dibentuk? Kami Forum Perempuan Bandung Bersatu sendiri dimulai tahun 2014, 8 September 2014. Itu kami mulai berdiri. Oke. Itu udah 5 tahun ya. Terus pencetusnya Ibu? Ibu Helvi sendiri kah? Iya. Wow, luar biasa. Iya. Ya, dan saya terus dibantu dengan rekan-rekan yang lainnya. Nah, dengan adanya pandemi seperti saat ini nih Bu ya, gimana kegiatan komunitas Perempuan Bandung Bersatu ini, apa masih bisa tetap dilaksanakan seperti biasa atau ada yang harus dikurangi atau dialihkan ke kegiatan yang lain? Bagaimana Ibu? Iya. Berbicara dengan situasi pandemi saat ini, pastinya kita juga memiliki ruang-ruang yang terbatas secara fisik. Tetapi untuk saat ini, teknologi juga sudah sangat membantu sekali. Jadi ketika situasi seperti saat ini, justru kita melihat banyak peluang yang bisa kami lakukan karena kami bergerak di bidang sosial dan juga pemberdayaan. Jadi kami melihat ada celah-celah peluang yang sangat baik untuk dilakukan oleh masyarakat. Contohnya yaitu nge-push atau mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang baik, pertama dari keluarganya sendiri. Contoh, kami membawa mereka juga untuk belajar bertani, bercocok tanam melalui hidroponik contohnya. Nah, mereka berarti juga bisa melakukan kegiatan itu di rumahnya sendiri dan hasilnya pun dijual, sehingga juga membantu perekonomian dalam keluarga. Oh gitu. Nah, itu salah satu yang kami lakukan dan semua kami ada PIC di wilayah yang kami adopsi, kira-kira seperti itu. Nah, melalui mereka kami terus berkomunikasi dan kami melakukan kegiatan-kegiatan. Jadi mereka turun, kami berkoordinasi dengan mereka. Jadi tetap kita bisa lakukan dan sekalipun kami juga turun, tetapi tetap menggunakan SOP, social distancing ya, physical distancing dan juga masker tentunya. Ya, tapi kami tetap berhubungan dekat dengan mereka supaya mereka tetap produktif di masa pandemi. Oke, Bunda-Bunda, karena satu dan lain hal, nanti kita akan sambung lagi obrolan kita dengan Ibu Helvi. Sekarang aku mau break dulu ya. Bunda jangan kemana-mana, tunggu kami. Oke Bunda, balik lagi dengan aku Renia dan Ketua dari Perempuan Bandung Bersatu, Ibu Helvi yang masih akan ngobrol panjang lebar dengan aku di sini. Saksikan terus kami ya Bunda. Yuk lanjut pertanyaan akan aku tanyakan nih selanjutnya ke Ibu Helvi. Untuk anggota Perempuan Bandung Bersatu ini kan terbagi lagi ke dalam beberapa bagian ya Bu ya. Kalau nggak salah tadi Ibu mention tentang hidroponik yang menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan Perempuan Bandung Bersatu. Nah kalau bunda-bunda di Indonesia yang menonton tayangan kita ini pengen juga bercocok tanam hidroponik ini, mudah atau sulit kah Ibu? Mungkin nggak di rumah mereka bikin sendiri gitu? Harusnya sangat mungkin. Karena itu juga yang kami lakukan untuk pemberdayaan masyarakat atau warga atau ibu-ibu yang ada di wilayah-wilayah. Supaya mereka dengan memanfaatkan lahan yang tidak terlalu besar sekalipun, gitu, mereka bisa menanam dengan baik
Nah, kembali lagi untuk kebutuhan mereka secukupnya. Kalau mereka memang mau jual, mereka bisa jual dan dikumpulkan dan kami akan salurkan. Kebetulan kami bermitra dengan kios agro, ya, itu sudah ada Oh. aplikasi dan lain-lainnya. Dan kami juga ada bermitra dengan beberapa supermarket. Jadi ketika mereka hasil panen mereka itu bagus, ya, kami bisa ada standar pastinya gitu untuk di QC gitu ya, dan itu bisa disampaikan gitu ke tempat-tempat yang tepat untuk menyalurkan hal itu. Jadi untuk bicara mudah atau enggak itu sebetulnya bisa dibilang semua tidak ada yang sulit ketika Asal ada kita mau belajar. kemauan, betul. Iya, ketika kita mau belajar dan kita serius untuk melakukannya, semua tidak ada yang sulit. Jadi kalau ada ibu-ibu yang mau belajar hidroponik, bisa langsung kontak ke Mitra Hidroklas. Itu kebetulan ada grup N yang akan dimulai tanggal 28 Mei. Nah, itu nomor teleponnya bisa melalui via WhatsApp, Iya. ya, di 0857 Iya. 3794 3199. Oke, Ibu, saya catat. Nanti kita akan Oke. share insya Allah. Iya, Nah, supaya semua bisa belajar di rumahnya ya. iya. Nah, Ibu, untuk hidroponik ini sebetulnya butuh modal yang besar nggak sih, Bu, untuk start mulai gitu? Peralatannya, terus kan kayak apa, kalau saya pernah lihat, ya kita butuh pipa-pipa itu ya, Bu, ya. Terus Pipa, iya. terus apa Iya. gitu. Jadi pada prinsipnya belajar hidroponik itu orang sudah termindset wah mahal gitu duluan ya. Padahal sebetulnya sih enggak juga gitu, karena semua bisa dimulai dari hal yang kecil pada dasarnya. Tinggal kapasitasnya kita mau seperti apa. Nah, itu bisa disesuaikan. Jadi untuk start awal, sebab begini, bukan kita mengecilkan atau apa, tapi kalau masyarakat di wilayah yang kita bilang mungkin wilayah di kampung saja bisa melakukannya, apalagi ibu-ibu yang memiliki ibaratnya mungkin di wilayah kota yang mungkin dianggap lebih ya dari mereka Iya, gitu. oh gitu. Nah, itu jadi jangan berpikir bahwa oh ini mahal atau gimana, jangan. Yang penting ada kemauan, mau mulai dari mana dulu. Kalau mau mulai dari yang kecil, ketika continue dan konsisten dilakukan, itu akan bisa menjadi sangat baik hasilnya. Begitu pula dengan ibu-ibu yang ada di wilayah yang kami bina juga. Nah, itu hasilnya pun sangat baik. Oke, mudah-mudahan tuh bunda-bunda, mudah-mudahan jadi tertarik ya untuk bercocok tanam hidroponik. Dimulai di rumah sendiri dulu aja, kan hasilnya pun paling tidak bisa dinikmati sama keluarga bunda-bunda sendiri sebelum akhirnya bisa join jadi bisnis ya Ibu ya, untuk mata Iya, pencaharian betul. keluarga gitu. Nah, Ibu Helvi, kalau saya boleh tanya nih Ibu, apa sih Ibu kendala yang paling sering atau yang ya apa ya, yang paling sering Ibu hadapi selaku pemimpin di komunitas ini? Iya. Pada dasarnya setiap komunitas atau organisasi apapun, semua pasti ada kendala-kendala yang kurang lebih maaf kata hampir sama lah ya gitu. Berkaitan dengan karakter anggota yang berbeda-beda gitu. Itu juga bisa menjadi sebuah kendala walaupun mungkin kita berpikir itu masalah kecil. Tetapi ketika kita sebagai pemimpin tidak dapat mengakomodir semuanya sesuai dengan yang seharusnya, itu akan menjadi masalah yang besar. Begitu. Karena apa? Prinsipnya satu organisasi itu harus kuat dulu secara di dalam, secara internal. Baru kita akan bisa melakukan sesuatu yang signifikan keluar. Nah, begitu juga hal-hal kendala yang lainnya pasti hanya kendala-kendala seperti teknis ketika kita akan melakukan sesuatu, kita harus bertemu dengan siapa, kita harus berkaitan dengan siapa, ada kendala. Itu hal-hal yang saya rasa sangat umum sih, tapi kendala secara signifikan yang begitu membuat perempuan Bandung Bersatu harus udah deh quit aja atau gimana, enggak lah gitu. Saya rasa ketika kita sudah memiliki satu visi, apapun perbedaan dan apapun persoalan yang ada di dalam organisasi tersebut, kita memiliki satu kesepakatan, ayo kembali kepada visi.
Karena kadang-kadang ketika kita sudah punya banyak hal, lupa gitu, oh visi kita kan itu gitu ya. Jadi berpikir mengenai kendala gitu ya, berpikir mengenai kendala, setiap orang pasti memiliki kendala yang hampir-hampir sama di dalam setiap organisasi apapun. Iya, Bu. Karena itu kendala yang terbesar sebetulnya adalah kendala dari dalam ketika kita berurusan dengan karakter masyarakat. Mengelola barang lebih mudah daripada mengelola masyarakat anggota sebetulnya. Betul. Tetapi ketika kita tahu akan kuncinya, yaitu mengembalikan semua kepada visi lagi, itu akan membuat semua kembali terbuka. Bahwa kita ada bersama-sama dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menjadi perempuan yang berdampak. Nah, jadi kita akhirnya terus mulai terbiasa dengan pola tersebut, sehingga saat ini bisa dibilang untuk hal-hal yang secara internal pun kami tidak ada kendala gitu. Harus semakin solid, karena kalau kami solid, kita akan membuat sesuatu yang signifikan di luar. Nah, begitu juga untuk kendala berkaitan dengan luar, gitu, secara eksternal gitu. Pasti ada hal-hal yang menjadi kendala. Misalnya kami harus melakukan satu komunikasi dengan institusi yang lain atau sinergi yang lainnya. Nah, untuk menyatukan pemikiran itu juga butuh satu pemikiran yang sama. Nah, itu hal-hal yang biasa sih sebetulnya terjadi, tetapi kami bersyukur karena kita tahu harus kembali kepada visi dan kita mengerti, akhirnya semuanya bisa terkendali. Akhirnya semuanya bisa terakomodir dengan baik. Sehingga tidak ada satu kendala yang cukup signifikan. Gitu. Sehingga semua dengan sukarela untuk tetap mendukung melalui doa mereka, melalui daya mereka, dan pastinya melalui dana juga yang ada di dalam setiap kami, karena kami bergerak seperti itu. Gitu. Masya Allah, luar biasa Ibu. Terima kasih banyak Ibu Helvi. Akhirnya habis sudah pertanyaan yang saya punya untuk Ibu. Nah, Bunda-bunda, kalau Bunda bisa lihat nih di layar monitor, ini contoh sayur-sayuran hidroponik yang diorganize ya Bu ya oleh ibu-ibu di komunitas perempuan Bandung Bersatu. Ada apa aja Ibu yang udah apa namanya jadi hasil produksi yang rutin? Kami semua berotasi dalam menanam. Jadi ada bentuk macam-macam gitu hasilnya. Jadi nggak hanya ini aja gitu ya Bu ya? Di wilayah ini enggak, karena berotasi gitu. Kami juga melibatkan mahasiswa dalam menanam juga gitu. Jadi memang macam-macam gitu. Jadi memang berbeda-beda. Ya, jadi sebetulnya hasil maksudnya yang ditanam juga itu berbeda-beda, berotasi juga gitu. Jadi ada mereka beda-beda nanamnya. Jadi jenisnya nggak satu jenis aja. Oleh sebab itu, sebetulnya saya bawakan beberapa contoh. Tadi saya minta petani dan rekan-rekan yang bercocok tanam ini untuk coba kirim gitu ya ke rumah gitu, supaya saya bisa kasih contoh secara langsung. Jadi ini seperti misalnya ada tomat cherry. Ini kan sangat simpel sekali, di packaging seperti ini. Nah, nanti tinggal di stiker di gitu label, ya, sesuai. Kalau kami bekerja sama dengan kios agro, labelnya dengan kios agro, nanti muncul dengan agro green punya gitu. Terus kalau misalnya kita bekerja sama nanti untuk masuk ke supermarket itu sesuai dengan apa yang harus menjadi SOP-nya. Jadi kami memang semuanya kosong dulu, nggak ada ininya gitu, belum ada gitu. Tapi macam-macam jenisnya, ada tomat cherry, terus ada buncisnya juga lucu-lucu gitu, bagus-bagus hasilnya. Iya, seger gitu. banget Ibu. Jadi memang ketika ketika orang masak seperti ini gitu ya, terus ya sampai jeruk juga ada. Jeruk ini dari petani gitu, jeruk Iya, betul, jeruk lemon lokal. Iya. Lemon lokal. Nah, itu kerjasama dengan petani gitu, seperti itu. Jadi macam-macam. Ada yang seperti umbi-umbian, seperti jahe gini. Itu juga ada. Ini anak-anak mahasiswa menanam yang seperti ini untuk mereka bikin olah lagi menjadi serbuk, menjadi bubuk ya. Bubuk jahe, iya Ibu.
Jadi jenisnya macam-macam gitu. Baik, Banyak Ibu. sekali. Coy ada. Oh ya kita harus supply kemana? Nah, baru packaging yang bagus sama gitu. Kayak Iya, gitu kira-kira Mbak. iya Ibu luar biasa. Saya Iya, sedikit lagi ya, kita jadi bisa ketawa-ketawa. iya. Saya mau ganti wifi tadinya, tapi ya mau ganti wifi ya satu mungkin akan lebih aktif. Ini salah satu bentuk hidroponik yang kita kerjakan. Ini apa Ibu-ibu Ibu? di kampung kerjakan. Ini adalah selada. Oke. Ini selada. Iya, iya, iya. Ya Allah Ya, Ibu, saya gemes ini lihatnya. selada dan ini masih ini belum terlalu besar Mbak, gitu. Ini belum terlalu besar, jadi nanti kalau udah beberapa waktu lagi, dia baru bisa dipanen. Mohon maaf ya bunda-bunda. Karena satu dan lain hal problem sinyal. Biasa kan ya. Nah Bun, nanti kita akan ketemu lagi di segmen yang ketiga. Sekarang aku break dulu. Akan kembali lagi ketemu sama bunda-bunda di segmen yang berikutnya. Jangan kemana-mana. Dan balik lagi dengan aku Renia dan Ibu Helvi di sambungan Zoom di sana. Kita lanjut lagi ngobrolnya ya Bunda. Jadi saya ganti dengan wifi yang lain. Oh, udah menyambung, udah connect ke wifi. Iya, Ya nggak iya. apa-apa. Bunda-bunda di rumah juga maklum kok Ibu. Soalnya kita pakai teknologi, pakai aplikasi, nggak bisa ketemu langsung. Iya, Mudah-mudahan Iya. one day nanti kalau Ibu bisa ketemu aku di sini, Ibu bawa ya Bu sayurannya please. iya. Aku mau. Tinggal nanti maunya apa? Tinggal nanti maunya apa? Mau yang masih dalam bentuk hidroponik, sepot-potnya supaya bisa nanam di rumah juga bisa. Nanti tinggal komunikasi aja. Iya, mudah-mudahan ada kesempatan ya Ibu ya. Iya. Oke. Ini lebih bagus komunikasinya yang ini? Bagus Ibu, bagus, bagus, alhamdulillah. Oh, Ibu boleh bagi ini nggak Bu untuk bunda-bunda di rumah, bagi tips untuk bunda-bunda di rumah, either itu untuk motivasi pemberdayaan perempuannya kah, atau hidroponiknya kah, atau apapun itu Ibu. Jadi supaya bunda-bunda di rumah, saya yakin dengan kondisi pandemi COVID-19 ini nggak mungkin nggak mungkin sedikit bunda-bunda yang agak apa ya sedih mungkin ya Bu ya, kalau stres kayaknya terlalu gimana. Buat menghadapi kondisi seperti ini, boleh nggak Ibu kasih tips untuk memotivasi bunda-bunda di rumah? mungkin sedikit untuk encourage aja ya. Jadi pada prinsipnya situasi apapun boleh terjadi di dalam hidup kita. Yang paling penting bagaimana kita merespon dan menyikapi setiap situasi dan keadaan yang ada. Dan janganlah berhenti berkreativitas karena kembali lagi potensi di dalam dirimu itu sangat-sangat banyak sekali. Silakan explore dengan kemauan yang kuat, pasti bisa. Karena perempuan itu luar biasa, bunda-bunda itu luar biasa. Bisa melakukan apapun yang bahkan orang tidak pikirkan. Nah, itu yang harus dilakukan. Isilah waktu dengan hal-hal yang bernilai dan isilah waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, khususnya bagi keluargamu dan juga lingkunganmu. Itu saja mungkin yang saya ingin sampaikan untuk bunda-bunda semua ya. Terima kasih banyak Ibu Helvi untuk waktunya, ilmunya, informasinya, semua sharing dan motivasi Ibu.
yang udah Ibu sharing bersama kami di program Persembahan untuk Bunda. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di topik-topik lain ya Ibu ya, yang berkaitan dengan kegiatan Perempuan Bandung Bersatu. Semoga sukses terus dengan organisasi Ibu dan semakin besar nantinya ke depannya Ibu ya organisasinya. Amin. Amin. Semakin menginspirasi banyak perempuan juga. Amin. Ya udah Ibu, terima kasih banyak. Saya Renia pamit dulu ya Ibu. Sama-sama. Sama-sama Mbak Renia dan juga semuanya. Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada nggak apa-apa Ibu. Ya. Iya Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama selamat Ibu. sore. Selamat sore Ibu. Oke, bunda-bunda semuanya, tadi sudah kita saksikan informasi yang di-share oleh Ibu Helvi selaku ketua dari komunitas Perempuan Bandung Bersatu. Semoga bunda-bunda di seluruh Indonesia yang menyaksikan tayangan ini tergerak hatinya untuk bersatu dengan para ibu-ibu paling tidak di lingkungan tempat tinggal bunda-bunda semua dulu ya. Dan semoga juga saya berharap informasi yang kami sajikan hari ini bermanfaat untuk Bunda dan keluarga. Saya Renia dan tim program Persembahan untuk Bunda pamit undur diri dulu hari ini. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Bye-bye, see ya. Bunda, karena tadi kita udah bahas tentang hidroponik, ada tips nih untuk bunda-bunda yang ingin mencoba menanam hidroponik di rumah. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Gak sulit kok bun bahan-bahannya, diantaranya pastinya bibit tanamannya, selang, paralon dengan diameter 3 inch, alat bor, pipa penyambung dan penutup paralon, gergaji, alat bor, dan juga alat-alat pendukung lainnya. Selain mudah didapatkan, murah juga kok bun harganya. Kedua, siapkan dan lubangi paralon seukuran gelas plastik. Bunda, potong paralonnya dan sesuaikan dengan area pekarangan yang ingin Bunda buat. Lalu lubangi permukaan paralon seukuran gelas plastik. Agar tanaman tidak saling berdempetan, beri jarak antar lubang ya. Selanjutnya, memilih metode pengairan yang cocok. Ada 2 metode bun, yaitu sumbu dan drip system. Kalau metode sumbu, bagian bawah plastik yang diberi sumbu dengan daya serap tinggi lalu dicelupkan. Namun, kalau drip system, caranya dengan mengalirkan air baru secara berkala. Tujuannya agar metabolisme dan sirkulasi oksigen tanaman dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, jika Bunda memilih metode drip system, pasang pompa air. Untuk metode drip system, Bunda perlu siapkan pompa akuarium dan ember penampung air ya. Yang kelima, menyusun gelas plastik pada lubang-lubang paralon. Setelah metode dan paralon sudah siap, jangan lupa susun gelas plastik dan melubangi bagian bawahnya dengan bantuan alat solder ya bun. Kalau bunda butuh bantuan dalam hal ini, jangan ragu minta bantuan si ayah ya bun. Selanjutnya, sediakan spons sebagai media tanam. Supaya lebih rapi, potong spons dengan bentuk dan ukuran mengikuti gelas. Lalu bunda bisa meletakkan bibit tanaman di atas spons tersebut. Yang ketujuh dan yang paling penting nih bun, bunda harus mengetahui jenis tanaman hidroponik. Contoh tanaman hidroponik diantaranya selada air, stroberi, pokcoy, dan masih banyak lagi sih bun. Tapi ingat, nggak semuanya bisa ya bun. Yang terakhir, perawatan terhadap tanaman hidroponik. Salah satu cara merawat tanaman pastinya kita kasih pupuk dong bun. Bisa bunda buat sendiri atau beli di toko-toko khusus perkebunan. Gimana? Mudah kan bunda? Selain bunda bisa mengontrol sendiri, pastinya bunda bisa punya sayuran yang pastinya sehat juga untuk bunda dan juga keluarga.